ini, terutama di kelas yang kedua ini. Oke, kita sambil nunggu teman-teman yang masuk, teman-teman. Di sini aku mau sapa dulu dong, gimana teman-teman kabarnya hari ini? Masih pada semangat nggak? Boleh dong diramein di kolom chat gitu. Kalau masih pada semangat, boleh di komen ya. Masih semangat kak, masih semangat kak gitu. Nanti aku akan bacain beberapa dari kalian gitu. Boleh dong? Oke, gimana nih? Masih semangat 45? Oke, wow, mantap. Karena udah mau 17 Agustus ya, 1 bulan lagi gitu. Jadi harus semangat 45. Oke, di sini yang lain masih pada semangat juga. Semangat, let's go. Yang lainnya gimana nih, guys? Kebetulan ini masih dikit doang nih. Aku mau lihat suaranya kok kayak masih 3 orang doang. Padahal yang di room ini ada 43 partisipan. Boleh dong diramein lagi, guys? Kira-kira gimana nih? Masih semangat? Oke, mantap. Ini udah mulai rame ya. Harusnya pada semangat juga dong ya. Dan aku pun juga ikut semangat juga nih, teman-teman. Nah, tapi sebelum kita bersemangat-semangat ria pada hari ini, alangkah baiknya aku memperkenalkan diri terlebih dahulu ya, teman-teman. Perkenalkan, aku Rexel yang akan membantu dan menemani teman-teman semuanya untuk kita sama-sama hari ini belajar bareng, sama-sama menggali ilmu-ilmu terkait topik yang nantinya akan dibawakan di sesi kelima ini. Yang jujur buat aku itu secara personal ini benar-benar yang sangat menarik ya, sesi yang sangat menarik gitu karena nanti kita akan ngebahas lebih dalam mengenai namanya financial planning and budgeting kayak gitu. Jadi ini akan sangat berguna tentunya dan aku yakin ini juga berguna juga pastinya untuk teman-teman gitu. Terlepas apapun status teman-teman mungkin saat ini mungkin ada yang masih kuliah atau sudah lulus, juga kegiatan serta profesi teman-teman, materi ini nantinya akan sangat tetap berguna gitu. Oke, nah, dengar-dengar juga gitu ya, aku lihat teman-teman emisaris di Business Catalyst ini tuh beberapa juga ada yang udah punya bisnis gitu, atau mungkin masih punya aspirasi gitu, pengen buat bisnis gitu, tapi masih bingung nih, gimana ya caranya untuk merancang bisnis gitu. Kak, aku tuh masih punya modalnya dikit, aku belum punya uang yang banyak gitu. Sama teman-teman, aku juga belum banyak, tapi yang namanya financial planning gitu, tetap harus sedari dini mungkin gitu. Jadi kita nanti akan sama-sama belajar dari pembicara kita yang pastinya spesial banget buat hari ini gitu. Dan kebetulan mungkin sedikit ya teman-teman, ini pembicara kita itu punya pengalaman yang luar biasa di bidang finance juga, dan currently beliau ini lagi bekerja gitu ya teman-teman. Kemarin baru lulus dan sekarang lagi bekerja as venture capitalist. Jadi nanti kita akan kenalan lebih jauh dengan beliau seperti itu. Oke, nah sebelum kita mulai lebih lanjut, aku mau ngajak sama teman-teman semuanya untuk kita sama-sama refreshing otak dulu ini, untuk kita main games dulu pada siang hari ini gitu, supaya nggak pada kaku ya, gitu. Nah untuk games kali ini kita akan main apa nih? Boleh di next panitia? Alright, nah ini dia games kita pagi hari ini, siang hari ini maksudnya teman-teman. Nah, untuk games kali ini kita akan menebak-tebakan gambar. Nah, caranya gampang banget. Teman-teman yang tahu jawabannya bisa langsung tulis aja jawabannya di chat Zoom. Nanti aku akan reveal gitu ketika teman-teman udah pada mulai jawabin gitu di chat. So, jangan sampai ketinggalan sama teman-teman yang lain. Teman-teman bisa cepet-cepetan aja. Kalau misalkan tahu jawabannya, langsung nih chat di chat Zoom-nya. Jangan lupa ya, gitu. Nah, without any further ado, langsung aja kita masuk ke pertanyaan yang pertama ya, boleh? Oke, di sini ada gambar malam hari, ada gambar kaca pembesar, sama ada gambar kuda gitu. Kira-kira apa nih teman-teman? Ada yang tahu nggak kira-kira? Oke, ini masih pada bingung ya. Aku kasih waktu 2-3 detik. Gimana teman-teman? Ada yang tahu jawabannya? Atau mungkin mau dikasih clue nih? Jadi clue-nya ini sebenarnya kayak cukup menarik ya, tapi kayak mungkin ini agak-agak serem gitu. Waduh, ini ada yang lihat kuda goyang, ada yang lihat kuyang nih. Gimana nih? Oke, ini ada jawab malam cari kuyang. Sayangnya masih agak kurang tepat nih. Kira-kira apa nih? Malam melihat kuyang. Oke, malam cari kuyang. Malam melihat kuyang. Ada lagi, teman-teman? Oke, ini malam hari mencari kuyang. Oke, oke. Langsung aja kita detail ya. Boleh di next, teman-teman Manitia. Oke, jadi jawabannya adalah malam hari cari kuyang. Wah, ini ada yang hampir benar ya, namanya Salman nih, keren banget nih. Walaupun agak deg-degan juga yang ngapain malam-malam cari kuyang gitu, tapi Salma ini keren nih. Berarti udah ini ya, panas banget ya otaknya siang hari ini gitu. Dan nanti teman-teman yang lain juga boleh, kayak Salma nih, keren nih. Langsung jawab gitu. Oke, kita langsung lanjut ya ke pertanyaan yang kedua gitu. Boleh di next, teman-teman panitia? Oke, di sini ada gambar ayam, ada gambar mie, sama gambar hati. Kira-kira apa nih? Oke,
Oke, ini apa nih? Pahami apa? Pahami pahami hatiku. Oke. Oke, nah kayaknya ada yang udah bener nih ya. Kayak ya mungkin kita langsung reveal aja kali ya teman-teman panitia. Kira-kira apa nih jawaban ini? Pahami hatiku. Oh, ternyata pahami cintaku nih. Jadi nggak apa-apa deh, mirip-mirip ya pahami hatiku sama cintaku gitu. Waduh, ini kenapa tiba-tiba jadi gamesnya tentang cinta-cintaan kayak gini ya teman-teman ya. Padahal di sini kan kita mau belajar bareng. Tapi nggak apa-apa, itu artinya teman-teman udah lebih panas juga siang hari ini. Nah, kita nggak mau ketinggalan lagi sama soal yang ketiga yang pastinya lebih bombastis. Mungkin boleh di next lagi, panitia. Oke, di sini ada gambar uang, ada gambar kerak. Apa tuh kerak tuh? Ada gambar emas. Kira-kira apa nih? Oke, ada yang jawab keramas gitu. Yang lainnya gimana nih? Boleh dong diramein teman-teman. Uang keramas. Oke, uang keramas. Yang lainnya gimana nih? Wah, ini rame banget sih di sini di partisipannya 46, tapi yang jawab kayaknya cuma 2 atau 3 gitu. Yang lainnya kemana guys? Kira-kira kalian? Lagi pada mikirkah atau bagaimana nih? Harta keramat. Lagi bingung. Oke, lagi bingung. Oke, tenang aja teman-teman, jangan panik-panik dulu, jangan pusing-pusing dulu, karena ini kita akan seru-seruan. Oke, tadi kita sempat ke-spill ya. Oke, nggak apa-apa, karena udah ke-spill, kita langsung next aja. Jadi jawabannya adalah apa, teman-teman panitia? Oke, jawabannya beruang keramas gitu, teman-teman. Jadi tadi ada gambar uang, tapi emang nggak ada beruangnya ya. Sebenarnya nggak ada gambar secara uh, gambar beruang gitu, nggak gambar hewan beruang, tapi cuma uang doang gitu. Oke, nggak apa-apa. Alright, next kali ini kalau ini unik ya teman-teman. Ini bukan tebak-tebakan gambar, tapi kita akan tebak-tebakan artis-artis nih. Jadi cocok logi gitu. Buat teman-teman yang mungkin imajinasinya jalan banget, ini cocok buat kamu gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih. Artis-artis apa yang suka molor? Ada yang tahu artis-artis apa yang suka molor? Oke, ini masih pada bingung kayaknya nih. Artis ngantuk. Artis ngantuk. Yakin? Coba dipikir-pikir lagi kira-kira apa nih artis-artis apa yang suka molor gitu. Masih bingung ya pasti ya. Ini panitianya juga keren ini bikin pertanyaannya pintar banget nih gitu. Jadi gak ketebak gitu ya. Oke, gimana nih yang lain nih? Udah pada tahu belum nih? Oke, bingung, bingung, bingung. Mungkin di reveal nggak ya? Di reveal nggak ya? Susah ya, susah ya. Ya udah kita spill aja langsung ya jawabannya ya. Mungkin bisa di next teman-teman panitia. Oke, jadi artis yang suka molor adalah Titik Vespa gitu ya teman-teman. Jadi Titik Vespa itu karena Vespa jadi suka molor gitu ya. Jadi ini nggak ketebak gitu kayak aku juga waktu pas denger kayak apa sih ini bingung gitu kok. Kenapa jadi Titik Vespa? Makanya aku bingung kan. Oke, ini nggak ketebak ya. Oke, ini ada yang unik lagi nih teman-teman. Kita akan main tebak-tebakan lagi. Nah, ini sekarang kalau tadi sudah artis yang molor gitu, sekarang artis-artis apa yang paling ditunggu selama bulan Ramadan? Ayo, kira-kira apa nih? Oke, ada Iis Dahlia. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa bisa Iis Dahlia atau Nia Ramadhani gitu? Kenapa? Kira-kira kenapa nih? Marhaban tiba. Oh, marhaban tiba. Bisa sih, tapi tepat nggak ya? Kayaknya masih kurang deh. Raffi Ahmad, oh belum. Jamaah belum. Iklan Marjan belum. Aktornya Marjan, belum tepat. Masih belum tepat teman-teman. Kayaknya belum ada yang bisa. Oke, aku nunggu teman-teman dulu nih. Kira-kira ada yang tahu lagi nggak kira-kira? Mau coba gitu. Ayo, lu. Artisnya cowok teman-teman. Coba tebak ya kira-kira. Ini artis Indonesia ya teman-teman pastinya. Dan ini lumayan lagunya benar-benar kayak em, mendunia gitu, melegenda gitu. Pastinya teman-teman tahu lah. Kayak sering dengerin juga gitu. Oke. Masih belum tepat teman-teman. Masih ada kayak jawabannya Rido Roma, Opik, Roma Irama. Ya udah, kita langsung spill aja ya. Kira-kira apa nih jawabannya? Jadi jawabannya adalah apa? Di next panitia boleh. Oke, jadi jawabannya ternyata adalah Afgan Maghrib teman-teman. Jadi memang
artis yang paling ditunggu adalah Afgan Maghrib gitu. Ini bener-bener panitianya pintar-pintar juga gitu ya, bikin soalnya nggak ketebak gitu ya. Ini kenapa yang bisa bikin keren banget gitu ya. Ini teman-teman panitia boleh ya nanti bisa oke spill dikit juga. Oke, masih ada lagi teman-teman soalnya mungkin panitia bisa di next. Oke, nah kayaknya itu doang teman-teman pertanyaannya, tenang aja. Jadi harapannya itu bisa bikin teman-teman udah sedikit cair gitu ya, walaupun sedikit-sedikit emosi pastinya tadi karena nggak ketebak ada Afgan Maghrib, ada titik Vespa yang mungkin itu nggak kepikiran sama sekali gitu. Tapi di sini aku juga mau ngingetin teman-teman untuk sebentar lagi kita akan mulai sesinya pada siang hari ini dengan topik yang pastinya tadi aku udah sempat mention juga di awal, pastinya sangat menarik juga. Nah tapi sebelum itu aku juga mau kasih tahu rules yang perlu ditaati ground rules hari ini. Yang pertama, teman-teman harapannya aktif selama sesi gitu. Jadi ketika teman-teman nanti mau ada pertanyaan, langsung aja buat raise hand atau teman-teman bisa nulis pertanyaannya di link Slido yang nantinya akan dibagikan. Yang kedua, wajib nih. Aku di sini kayaknya masih sendirian yang ada di sini, belum ada yang on kamera nih padahal udah siang-siang, udah semangat-semangat ria gitu. Katanya yang paling semangat mana nih? Kok belum ada yang open cam gitu? Aku belum lihat wajah-wajah cantik atau dan ganteng kalian gitu. Boleh dong teman-teman, aku mau lihat, mau menyapa kalian juga gitu yang hari ini udah sangat semangat banget bisa open kameranya. Dan juga nanti ketika teman-teman selama sesi ada pertanyaan, teman-teman boleh raise hand for questions. Dan yang terakhir adalah ketika teman-teman nanti selama sesi harap di mute gitu ya, supaya tidak mengganggu peserta yang lain untuk nanti sama-sama belajar juga. Dan ketika nanti aku akan mempersilahkan teman-teman untuk on mic, untuk menanyakan, teman-teman boleh nih untuk bisa on mic gitu ya. Oke, nggak apa Roro Sekar kalau misalkan nggak bisa on cam gitu. Yang lain dong boleh guys on camnya. Aku pengen lihat teman-teman yang lain juga nih biar nggak sendirian yang ada di sini. Oke, next boleh. Alright, nah di sini sebagai reminder juga teman-teman, nanti setelah ini teman-teman boleh loh mengajukan pertanyaan dan saran aku memang teman-teman tuh harus banget sih memanfaatkan sesi tanya jawab ini karena belum tentu nanti teman-teman akan dapat kesempatan ini kedua kalinya gitu. Namanya kesempatan datangnya biasanya cuma sekali gitu. Nanti biasanya nyesel gitu kalau misalkan udah nggak nanya di awal, nanti di akhir aduh kenapa ya nggak nanya gitu-gitu kan. Aku kan sering banget kayak gitu jadi feel guilty gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya nanti ada teman-teman ada pertanyaan, boleh banget langsung ditanyakan secara raise hand langsung nanti aku akan kasih kesempatannya atau di link Slido yang ada di layar teman-teman. Udah dibantu teman-teman panitia juga untuk share link Slido-nya. Nah, itu boleh banget untuk diisi gitu tentang financial planning and budgeting itu for early business. Nanti kita akan bacakan lebih lanjut waktu pas di sesi tanya jawab itu tadi. Oke, all clear ya kalau begitu ya. Alright, nah next mungkin di sini, oke, kita mau cek-cek dulu. Oke, tapi sebenarnya teman-teman dari panitia, teman-teman dari panitia mungkin kayaknya aku ngeliat di sini ada kabar kalau misalnya dari pembicaranya agak sedikit telat gitu. Tapi mungkin di sini teman-teman ada yang tahu nggak nih atau mungkin udah pernah kenal gitu sama speaker kita hari ini? Ada yang tahu nggak kira-kira siapa nih? Walaupun mungkin udah ada di layar teman-teman, tapi teman-teman pernah nggak kira-kira kayak menemukan gitu atau tahu gitu pernah lihat kakak ini sebelumnya gitu? Ada nggak di Instagram? Oke, di Instagram. Yang lain udah pernah belum? Ini kakak ini juga lumayan ini ya viral ya guys. Viral maksudnya sering banget untuk ngisi-ngisi acara gitu dan aku juga sering lihat gitu ya. Beliau juga ngisi-ngisi di berbagai platform gitu baik itu di mungkin di acara-acara mungkin yang terkait dengan finance ataupun yang lain-lain juga gitu. Teman-teman yang lain ada yang tahu juga nggak nih? Boleh dong. Oke, ini kayaknya tahu cuma satu ya. Cuman ini ya, cuman dari Mbak Arneta nih. Mbak Arneta UNS yang lain dari mana nih guys? Belum tahu ya? Oke. Oke, masih ada yang belum tahu kayaknya. Ya udah, nggak apa-apa teman-teman. Jadi hari ini kita akan ngebahas tentang namanya financial planning dan budgeting for early business gitu. Mungkin di sini teman-teman masih berpikir-pikir kalau misalkan kayak, kak aku masih belajar nih untuk bisnis gitu. Kira-kira modal apa sih yang perlu aku persiapkan gitu? Terutama kayak modal dasarnya gitu. Kira-kira apakah harus di bawah 1 juta atau misalkan harus berapa gitu? Pasti teman-teman pada mikir kan gitu. Padahal mungkin teman-teman sekarang posisinya masih pada kuliah atau mungkin udah baru lulus gitu. Jadi mungkin uangnya masih belum yang segede itu terus kalau mau bikin bisnis bertanya-tanya gitu
termasuk acara financial camp ini juga ya teman-teman. Ini kan financial camp ini kan sebenarnya merupakan startup yang dibangun gitu. Jadi kayak ibaratnya sebuah bisnis gitu. Yang tentunya juga pastinya akan ada operasionalnya gitu. Operasionalnya pasti butuh yang namanya financial planning gitu. Nah, itu sih teman-teman nanti beliau juga nanti akan share juga gimana sih caranya untuk bisa bikin bisnis, startup, gimana caranya teman-teman mengatur keuangan dari awal banget sampai akhir, gimana caranya teman-teman manage keuangannya mungkin dari cash flow-nya, inflow-nya, cash flow sama outflow-nya. Nah, itu teman-teman akan belajar gitu. Oke, tapi di sini teman-teman, wait, aku coba mau lihat-lihat dulu, mau tes-tes dulu karena pembicara kita hari ini masih sambil menunggu. So di sini mungkin aku mau lihat dulu dong teman-teman um, wajahnya teman-teman. Kayaknya nih masih belum kelihatan. Oke, di sini ada Kak Anissa. Yang lain gimana nih guys? Oke, ada Kak Umi Kalsum. Ini Kak Umi Kalsum aktif juga ya dari kemarin ya. Datang sesi terus gitu. Yang lain gimana nih guys? Oke, yang lainnya masih malu-malu. Oke, padahal udah hari kelima, udah kelas kelima tapi masih malu-malu gitu ya. Waduh, kalau malu-malu, kira-kira mungkin teman-teman panitia ini nggak bisa dapet, ini nggak grand prize nggak nanti di akhir kalau malu-malu? Atau yang malu-malu bisa dapat best MC series nggak kira-kira? Boleh dong di-spill panitia. Ya, jadi kalau yang malu-malu nih, hmm, padahal sebenarnya ada grand prize yang luar biasa loh teman-teman, ada best series gitu. Nanti best seriesnya akan dapat kesempatan buat apa? Buat apa teman-teman pasti udah pada tahu ya. Jadi kita akan nanti teman-teman yang jadi masuk best nomination untuk best series akan dapat kesempatan untuk dapat internship chance gitu bersama dengan company partner kita. Nah, company partnernya dari mana sih Kak? Kepo dari kemarin di internship tapi bingung gitu kan nggak dijelasin lebih lanjut. Teman-teman bisa jam ke Instagram kita, itu di sana udah dijelasin lebih jauh, kemarin baru aja di post dari dua company yang luar biasa, dan itu luar biasa sih teman-teman. Itu bisa jadi pengalaman pertama teman-teman, bisa jadi stepping stone teman-teman setelah ini mungkin bisa untuk nanti ke depannya berkarir gitu. Jadi jangan lupa maksimalkan sesi ini dengan baik gitu. Karena kapan lagi coba ikut-ikut webinar gratis, ikut-ikut bootcamp gratis, hadiahnya sebagai best series, best participant nanti dapat internship chance. Kapan lagi gitu loh ya. Jadi jangan sampai nyesel, so bisa teman-teman on cam aja dan aktif selama sesi hari ini. Seperti itu. Oke. Di sini aku juga mau nyapa-nyapa juga teman-teman, kayaknya ada yang baru masuk ya. Oke. Halo teman-teman yang mungkin yang baru bergabung. Teman-teman, halo selamat siang yang baru bergabung. Nah, teman-teman hari ini kita akan masuk ke kelas kelima dengan tema Financial Planning and Budgeting for Early Business. Nah, kali ini kita akan belajar nih, mungkin teman-teman yang tadi penasaran gitu kayak gimana sih speaker kita hari ini. Nanti kita akan langsung mendatangkan beliau, Kak Ilham namanya. Teman-teman mungkin bisa cari-cari juga atau follow-follow Instagramnya juga, atau mungkin bisa cek di LinkedIn background. Ini luar biasa ya teman-teman. Beliau ini sebagai venture capitalist dan juga merupakan ex Boston Consulting Group atau BCG gitu. Teman-teman mungkin tahu ya BCG, wow, company yang luar biasa gitu ya. Semua orang benar-benar kayak looking for that untuk nanti bisanya berpengalaman atau misalnya teman-teman mau berkarir kayak gitu. Nah, itu pastinya banyak banget teman-teman yang mungkin high achiever juga gitu mau ke sana. Jadi make sure teman-teman nanti ketika selama sesi dari Kak Ilham ini teman-teman bisa menyerap ilmu dengan baik. Kita sama-sama menggali ilmu-ilmu kira-kira apa sih yang bisa digali terkait planning, financial planning gitu. Karena itu merupakan hal-hal yang sangat krusial juga kan. Gitu. Oke, kita sambil nunggu yang lain. Oke, kita sambil nunggu yang lain. In the meantime, aku juga mau ngikutin teman-teman yang lain juga untuk bisa mengikuti acara dari awal sampai akhir. Nanti jangan setengah-setengah ikutnya, jangan left duluan. Misalkan nanti waktu pas habis sesi foto langsung keluar gitu, jangan. Karena teman-teman ingat di akhir akan selalu ada sesi untuk satisfaction survey juga, untuk teman-teman bisa submit bukti kehadiran teman-teman gitu. Jadi ingat untuk aktifan tugas teman-teman selama tiap minggunya juga, dan juga untuk submit kehadiran teman-teman itu adalah hal yang menentukan untuk bisa nanti kita dari panitia menentukan nih teman-teman apakah bisa jadi best series atau enggak gitu. Dan kalian punya tersisa hanya tersisa waktu 1 minggu aja nih gitu. Jadi nanti tolong teman-teman bisa memaksimalkan kesempatan-kesempatan belajar ini dengan baik supaya nantinya teman-teman berkesempatan untuk mendapatkan grand prize yang nantinya akan diberikan dari Business Catalyst tahun ini gitu, di acara Business Catalyst 2023 pastinya. Oke, kita sambil menunggu ya teman-teman. Oke, gini aja deh.
aku mau nanya-nanya juga nih sama teman-teman yang mungkin ada di sini gitu. Mungkin aku ngeliat dari Kak Anissa dulu kali ya. Dari Kak Anissa, gimana kabarnya Kak Anissa hari ini? Baik, baik banget. Semangat. Oke, baik, semangat. Kak Anissa, by the way, dari mana nih Kak? Univnya atau mungkin dari jurusan apa gitu? Boleh dong, Kak Anissa? Aku dari FEB UNER. Oke, mantap, FEB UNER. Luar biasa ya Kak Anissa ini. Dari perwakilan dari UNER tuh kalau nggak salah Surabaya ya? Atau, oh ya Surabaya ya, oke. Nah, kalau teman-teman yang lain dari mana boleh di share dong di kolom chat biar aku bisa bacain gitu. Karena aku penasaran nih. Kayaknya ada yang dari tadi, ada dari UNS, dari Solo tuh. Yang lain dari mana guys? Ada yang dari warga, oke. Karena kebetulan aku warga Semarang, ini kira-kira ada nggak yang sama-sama di Semarang gitu? Kira-kira ada nggak yang sama-sama domisilinya di Semarang? Oke, Makassar. Oke, ada yang dari Semarang nih. Wah, mantap. Dari Kurniawan Cahyo. Oke. Oh, ada Naswa juga. Naswa dari Semarang. Nih, ada Umi Kalsum dari Makassar. Luar biasa Makassar. Itu berarti Sulawesi ya? Oke, iya. Keren banget Makassar Undip hadir. Wah, mantap nih. Berarti Semarang Jeng ya ini kita. Oh, mantap. Ada dari yang dari Papua. Dari universitas mana nih, Kak Dimas nih? Oke. Halo warga Undip. Oke, wow, mantap ya. Nah, ini sebenarnya sebuah keuntungan juga ya, teman-teman. Teman-teman ketika ikut event yang kayak gini, yang benar-benar diverse banget pesertanya, ini teman-teman bisa saling connect satu sama lain juga gitu. Misalkan nanti teman-teman ada grup, nah kan ingat nih teman-teman ada tugas mingguan kan juga. Nah, itu kan juga ada grupnya masing-masing tuh. Nah, itu kan pesertanya macam-macam juga. Nah, itu teman-teman bisa kenalan juga sama mereka, sharing-sharing gitu, tukeran point of view gitu. Pastinya kan akan sangat menarik juga gitu untuk teman-teman bisa belajar dari orang-orang yang background-nya berbeda. Mungkin tadi ada yang dari jurusan FEB, ada juga yang kemarin dengar-dengar ada yang dari jurusan psikologi, makanya ikut acara untuk sesi kelas yang HR ya. Nah, jadi bisa saling sharing gitu satu sama lain. Oke, aku juga dari Jateng, tapi bukan dari Semarang. Oke. Ada yang dari Pekalongan juga. Wow, Pekalongan tuh berarti masih di daerah Jawa Tengah juga ya? Oke. Yang lain dari mana lagi nih guys? Boleh dong di-share mungkin dari teman-teman yang kayaknya belum muncul. Kita pengen lihat gitu. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi yang kelima ini, teman-teman sambil menunggu ya. Aku mau nanya dong gini, kan kita kan udah kurang lebihnya menjalankan 4 sesi gitu ya teman-teman, 4 kelas buat teman-teman. Ada special mentorship juga walaupun kemarin ya. Tapi kira-kira menurut teman-teman mana sih sesi yang menurut teman-teman paling apa ya? Buat teman-teman itu teman-teman merasa kayak oh ini kayaknya aku belajar banyak banget nih kayak gitu. Kira-kira mana boleh di-spill nggak? Sesi 1, sesi 2, sesi 3 atau sesi 4 nih? Gitu. Kira-kira boleh dong di-share gitu. Oke, sesi 2. Boleh dong nanya-nanya sesi 2 kemarin tentang apa nih, Kak Anissa? Oke, sesi 2 bener banget tentang product management gitu. Kemarin kalau nggak salah sesi kedua itu sama uh, Ahmad Farhan Alatas ya. Luar biasa ya, ini sesi kedua dari product manajernya ini ya, Traveloka ya, wow. Oke, dari Cahyo nih sesi kemarin dong seru banget. Oh, dari kemarin aku juga kebetulan ikut teman-teman dari sesinya karena dia ya sebagai Corporate Affairs and Human Capital Manager di ini ya Freshman Indonesia gitu. Wow, ini Freshman Indonesia itu juga salah satu company yang memberikan chance untuk internship juga buat best ambassadors kita. So, buat teman-teman yang kemarin datang sesinya jangan lupa nih ya buat submit untuk apa attendance formnya juga dan teman-teman aktif juga nanti selama sesi hari ini sampai besok 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 sampai minggu depan pastinya biar teman-teman bisa dapat chance gitu. Dan aku mau spill sedikit juga internshipnya itu role-nya apa sih Kak? Nah kemarin aku bacain juga nih yang ada di Instagram ya sambil aku cek-cek juga ya teman-teman. Yang ada di Instagram kita cari di Instagram Financial Camp gitu. Financial Camp kita masuk ke company partner yang pertama ada Freshman Indonesia. Nah mereka nanti akan menyediakan internship chance untuk role business analyst gitu. Jadi buat teman-teman, nah ini cocok banget nih kayaknya nih. Buat teman-teman yang kritis, yang kreatif juga, yang suka banget gitu kayak Pak, aku tuh anaknya
bisnis banget nih, aku tuh anaknya suka ikut lomba-lomba, business plan, business case gitu segala macamnya gitu. Pasti teman-teman udah kebiasa dong dengan kayak untuk menyelesaikan masalah bisnis gitu. Nah, ini business analyst adalah role yang tepat gitu buat teman-teman nantinya bisa bergabung dan belajar banyak gitu di Freshman Indonesia. So make sure teman-teman harus aktif again tadi supaya bisa dapetin kesempatan untuk bisa jadi best answer study. Nah, terus yang kedua ada dari Noka nih, Noka teman-teman. Noka ini merupakan perusahaan ini ya, parfum gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman tahu, di sini Noka itu buka dua posisi gitu, social media dan juga KOL partnership. Jadi untuk teman-teman yang mungkin tertarik gitu untuk berhubungan dengan eksternal media atau mungkin teman-teman in charge di sosial media atau marketingnya sosial media, promote ini itu. Nah, ini adalah saat yang tepat gitu. Dan ini spill sedikit aja teman-teman. Nanti untuk yang dapat kesempatan ya, untuk dapat kesempatan sebagai nominasi Best Ambassadors kita nantinya CV-nya akan langsung direview sama juri-juri kita nantinya di akhir rangkaian acara event ini dan nantinya teman-teman akan langsung dapat fast track gitu untuk bisa dapat chance internship-nya. Jadi jangan dilewatin sih kataku kayak kalau dilewatin sih wah sangat-sangat disia-siakan namanya ya sayang banget gitu. Oke, ya dong ada CV review juga teman-teman nanti di akhir jadi ingat banget kalau teman-teman mungkin yang sekarang masih belajar untuk bikin CV pastinya untuk bisa join magang atau internship dan lain-lain gitu bisa teman-teman bisa siapkan juga CV kalian isi dulu pengalaman-pengalaman juga supaya nantinya bisa direview sama mentor-mentor kita di akhir acara nanti di akhir rangkaian event di Business Catalyst 2023 ini gitu. Oke, sambil menunggu ya teman-teman sebentar. Oke, teman-teman. Nah, jadi mungkin a bit background gitu untuk speaker kita hari ini. Nanti aku juga mau menjelaskan lagi. Ini mohon maaf teman-teman karena mentor kita hari ini kebetulan tadi lagi sempat ada acara, jadi mungkin lagi mempersiapkan diri juga supaya bisa lebih subtle nanti waktu present. Jadi teman-teman pokoknya yang penting on cam dulu, siapin telinganya juga untuk bisa mendengarkan. Kalau teman-teman mau ada catatan, teman-teman mau menyiapkan laptop kalian buat nanti bisa nyatat-nyatat atau record, nah itu boleh banget. Walaupun nanti kita akhirnya tetap akan share recordingnya dan juga materinya dari speaker kita hari ini, tapi again jangan lupa juga untuk teman-teman bisa mendengarkan dan nantinya aku akan minta tolong teman-teman untuk sharing gitu di akhir gitu ya. Buat teman-teman yang nantinya bisa sharing, nanti akan dicatat panitia juga gitu untuk teman-teman dapat poin plus nih supaya jadi golden ticket teman-teman buat again tadi ke business sebagai best ambassador study gitu. Alright, oke, kita sambil menunggu. Hmm, oh ya, kalau teman-teman, aku juga mau infoin teman-teman karena ini kita lagi buka untuk oprek emissaries batch yang kedua gitu. Nah, bedanya apa sama yang batch pertama gitu? Nah, batch kedua ini kita cuma mau engage sama lebih banyak lagi untuk pesertanya juga pastinya supaya teman-teman bisa ngajak nih teman-teman terdekat gitu karena kita tahu bahwa kemarin banyak banget yang request nih kemarin kalau nggak salah aku juga bacain di sosial media kayak kak ada yang telat pendaftarannya ada yang mungkin Kak, nanyain Kak, bisnis katolis ini atau acaranya Financial Camp ini cuma buka setahun sekali ya? Iya benar teman-teman. Jawabannya memang cuma buka setahun sekali dan kita biasanya dilaksanakan itu dari bulan Juli, Agustus sampai Juli sampai Agustus gitu. Jadi makanya teman-teman mungkin kalau misalkan merasa acara ini bermanfaat juga buat teman-teman, apalagi gratis juga pastinya, free buat teman-teman semuanya, bisa dong di-share juga ke teman-teman rekan-rekan kalian. Mungkin ada yang tertarik juga untuk bikin bisnis atau mungkin tertarik juga untuk apa scale up bisnis mereka. Nah, ini kesempatan yang luar biasa gitu. Karena ini acaranya cuma diadakan setahun sekali gitu. Jadi sayang banget ilmunya supaya bisa semakin nular juga. Also, teman-teman kalau misalkan merasa ini sesinya juga bermanfaat banget, teman-teman feel free untuk share di sosial media kalian. Teman-teman bisa share di Instagram story kalian. Kemarin kita juga udah repost nih beberapa teman-teman yang sudah share di Instagram story juga. Also, kalian juga bisa share di LinkedIn-nya juga. LinkedIn kalian, mungkin teman-teman di sini udah pada punya LinkedIn belum? Ayo, tadi kemarin juga sempat ditanyakan kan, ada yang udah punya LinkedIn belum gitu, ada yang udah punya, ada yang belum. Kira-kira, nah, oke ini ada tim yang udah ikut Spincamp 2 kali, mantap, luar biasa ya, keren nih.
boleh juga connect satu sama lain nih di LinkedIn juga nih, lumayan nih dapat koneksi baru di Business Catalyst ini gitu. Oke, bisa banget teman-teman untuk bisa share di LinkedIn kalian kayak ketika teman-teman dapat kelas, misalkan kelas ini nih, kelas kemarin HR gitu, understanding the basic of recruitment and people development in HR, teman-teman bisa share juga nih apa yang dapetin gitu, key takeaways-nya apa, supaya teman-teman bisa share uh, ke koleksi teman-teman juga, exactly pastinya gitu. Alright, okay, we'll be waiting for our speaker ya guys ya. Oke, siap diadu kalau ada yang udah ikut 3 season semuanya. Wow, mantap nih. Yes, bener banget. Karena kita udah 3 tahun, ada nggak nih yang kira-kira udah ikut 3 season dari Financial Camp gitu. Yang pertama ada Financial Camp itu sendiri, Financial Light, sama Business Catalyst tahun ini. Oke, ada pertanyaan nih. Fincamp yang batch lagi dibuka itu nanti materinya beda atau dari batch ini atau sama? Oh ya, untuk materinya ini nanti kita akan start sama buat teman-teman yang baru bergabung gitu juga. Nanti kita juga akan memberikan tugas yang sama dan kesempatan yang sama gitu. Jadi teman-teman yang baru join pun juga bisa dapat internship chance gitu. Jadi make sure teman-teman ajakin lagi lebih banyak pesertanya gitu, lebih banyak teman-temannya maksudnya ya, teman-teman yang lain juga supaya bisa sama-sama join gitu di acara bareng ini. Dan nanti siapa tahu juga nih kalian bisa dapat satu kelompok juga gitu untuk bisa mengerjakan nanti final project-nya gitu ya, project-project yang ada di Business Catalyst tahun ini gitu. Alright teman-teman, oke boleh banget nih dari kalau misalkan teman-teman nanti mau sambil menunggu, sambil teman-teman mau makan atau teman-teman mau ibadah dulu juga nggak apa-apa. Aku persilakan juga untuk teman-teman. Kalau teman-teman nanti mau sambil istirahat, sambil minum juga nggak apa-apa gitu. Tapi make sure nanti teman-teman ketika udah mulai materinya bisa langsung mendengarkan dengan baik ya. Oke, ya. Kita sambil menunggu. Oke, denger-denger nih pembicaranya udah mau join deh sebentar lagi. Jadi teman-teman bisa mempersiapkan diri. Oke, udah nggak sabar ya, udah nggak sabar nih. Hmm, Jujur nggak sabar sih teman-teman karena mungkin aku cerita sedikit juga ya. Kak Ilham ini tuh sebenarnya backgroundnya adalah dia kebetulan dari lulusan mahasiswa berprestasi dari Institut Teknologi Bandung gitu. Jadi wow luar biasa gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin um, look up banget untuk bisa connect sama orang-orang yang mungkin udah expert juga, udah berpengalaman di mana-mana, dan Kak Ilham ini juga udah sering lomba di mana-mana, ikut conference kemana-mana. Jadi wah luar biasa sih, ini pasti akan sharing-sharing yang luar biasa gitu dari mahasiswa berprestasi Institut Teknologi Bandung, luar biasa gitu ya. Nah, oke, kita selalu menunggu ya teman-teman. Oh ya, mungkin sebelum itu aku juga mau cek-cek dulu dong, mungkin absen-absen aja kali ya gitu. Kira-kira teman-teman di sini ada yang udah punya bisnis kecil-kecilan atau belum ya? Mungkin kalau misalkan ada yang teman-teman punya bisnis kecil-kecilan gitu atau udah mulai merintis bisnis, boleh dong di chat gitu, komen kayak aku Kak punya gitu. Nanti mungkin bisa kayak saling share gitu atau follow Instagram bisnisnya itu juga boleh banget loh guys, supaya kita bisa tahu gitu kayak oh apa sih Instagram kalian gitu. Atau mungkin kalian yang tertarik juga untuk ikut lomba-lomba sih biasanya kalau misalkan anak-anak universitas tuh biasanya lomba banget ya guys ya. Kayak aku pun juga maksudnya seneng banget gitu kalau misalkan diajakin lomba kayak business plan competitions atau bisnis lomba-lomba bisnis gitu itu pastinya seru-seru banget. Nah itu mm, bakal kepake banget. Apalagi kalau misalnya di lomba business plan itu kan akan belajar juga nih gimana teman-teman menentukan financial analysis-nya gitu, financial planning-nya gimana, financial projection-nya gimana, bagaimana teman-teman bisa ngeran bisnis kalian dalam 2 sampai 5 tahun ke depan misalnya. Nah, kayak gitu kan sering kali mungkin teman-teman bingung gitu. Kak, gimana sih caranya untuk menentukan framework-nya atau mungkin gimana sih Kak cara bikinnya? Aku nggak paham nih kalau misalkan bikin keuangan tuh kayaknya apakah harus nominalnya dari gede atau dari kecil dulu. Nah, itu kan
pasti kan mungkin teman-teman bertanya-tanya gitu ya. Nanti kita akan langsung belajar dari expertnya pada siang hari ini. Dan di sini aku juga sudah lihat nih sepertinya pembicara kita yang sudah ditunggu-tunggu sepertinya sudah mulai join nih dari Kak Ilham Subandoro. Halo, selamat siang Kak Ilham. Halo siang Reksa, halo teman-teman Oke. semua. Oke, halo selamat siang Kak Ilham. Gimana Kak kabarnya hari ini? Kak Ilham hari ini semangat nggak sih Kak mau ngobrol sama teman-teman yang udah ada di Zoom nih? Pastinya teman-teman juga udah pada nggak sabar nih Kak. Yap, sure. Aku juga gak sabar nih untuk sharing ke teman-teman dan ke teman-teman semua. And very sorry, ini ya, aku agak telat sedikit kebetulan ada sedikit tadi kegiatan dulu di awal. So sorry guys. Oke, Thank you for it's waiting okay by Kak the way. Ilham. It's okay Kak Ilham. Oke, nah teman-teman semuanya for your information aja. Jadi Kak Ilham ini merupakan venture capitalist dan juga ex Boston Consulting Group gitu. Dan Kak Ilham ini juga tadi aku sempat mention juga memiliki banyak sekali pengalaman juga pastinya di bidang finance. Nah mungkin nanti lebih detailnya mungkin aku persilakan ya Kak kepada Kak Ilham untuk nanti boleh kenalan lebih lanjut ke teman-teman setelah ini. Oke, daripada aku ngomong panjang lebar lagi, aku langsung serahkan kepada Kak Ilham untuk waktu dan tempat. Aku persilahkan Kak. Oke, sip. Thank you Rexer for the opportunity ya. Kayaknya kita pernah ketemu deh ya. I think kamu salah satu mimpi aku deh. Betul Kak, iya. Iya betul ya, iya. Kayak dunia sesempit itu ya ternyata ya. Oke, Iya. alright. So sambil nunggu aku share screen, aku ini dulu ya. Mau tanya dulu nih ke teman-teman semua. Lagi di mana aja nih teman-teman? Kayaknya semua kampus lagi pada ini ya. Libur ya saat ini ya. Apakah pada di di mana aja nih? Boleh ya di komen. Oh di rumah. Di tempat wisata. Wah, mungkin boleh on cam kali ya yang tempat wisata. Siapa tahu kita bisa join gitu, wisata virtual. Oh, di kampus. Oke, di mana tadi ada yang di Semarang ya? Oke, oke. Pada jauh-jauh ya. Beda-beda juga nih. Oke. Thank you guys for ini ya sharing. Oke, menarik semua pokoknya. Oke, mungkin lanjut aja untuk aku share screen ya, sebentar. Sudah terlihat ya teman-teman semua. Oke, nah, so for today aku bakal share mengenai the implementations of financial projections atau financial planning ya for business plan dan juga in general gitu. I think teman-teman semua udah pernah dengar lah ya apa itu financial planning, financial projections gitu. Mungkin yang kuliah di beberapa major di finance sudah belajar ini. To be honest aku bukan background in finance ya. Tapi I knew lah several items di finance gitu. Tapi I'm not expert enough banget sih di finance, but I try to share with you guys terkait di sini ya. Oke. Ya gitu sih, sebenarnya, my job juga, sebenarnya identically in finance, tapi, in the real-nya sebenarnya nggak terlalu, fokus ke finance juga ya, gitu. Jadi, kita coba ya teman-teman semua, oke. So, tadi juga udah dikenalin ya sama Rexer, terkait my profile. So, I come from, alumni of SBM ITB, majoring in management, baru lulus sebetulnya sebenarnya udah nggak baru juga ya karena Oktober tahun kemarin, tapi aku merasa kayak masih baru gitu gitu. Nah, sekarang aku kerja sebenarnya aku tuh kerja di VC ya, venture capital gitu. Sebelumnya aku di BCG Consulting.
I work in VC, tapi di VC itu tuh kita tuh biasanya ini ya apa sometimes di deploy ke startup kita, portfolio kita. So aku sekarang di deploy ke salah satu portfolio kita. So aku kerja di 2 tempat currently di bank BSM. Dia BPR gitu, mini bank gitulah yang kita mau try to digitalize gitu di bank ini, dan aku juga kerja di number VC. Di number VC aku my job aku dikasih project gitu ya, kayak maintain and develop startup ini, terus kita juga hunter startup, scouting startup dan sebagainya. Di bank BSM aku lebih fokus ke sebagai bantu proses digitalisasi sih. Jadi kita mau buat kayak m-banking ya gitulah, kayak gitu, dan sebagainya gitu ya, buat digital gitulah. Nah, barangkali teman-teman yang punya startup atau tertarik untuk punya startup boleh kirim email ke aku aja. Siapa tahu kita bisa discuss, kita bisa onboarding startup teman-teman untuk kita mungkin bisa collab. Because we have a plan to create ini ya apa incubations apa ya? Ya betul, kayak incubations gitulah untuk startup gitu ya. Kita support kita ini gitu, kayak Greater Hub-nya SBM ITB gitu dan sebagainya. Itu sih yang kita mau buat ke sana gitu. Hopefully teman-teman tertarik untuk bisa join juga di number visi ini gitu. Oke. Nah, mungkin kita langsung ke ini ya, konteks dan objektif dari presentasi kali ini atau kegiatan kali ini. Yang pertama itu kita bakal discuss mengenai definition of financial projections or financial planning ini ya. Yang kedua, elaborating the element of financial projections itu apa aja, terus implementing financial projections ke business plan itu seperti apa, dan tips and trick ketika membuat financial planning projections. Nah, secara definisi ya, kita bahas dari segi definisi dulu ya. What is the financial projections and planning itu? Nah, intinya adalah beberapa dari ini ada yang mengatakan bahwa perencanaan mengenai segala hal berkaitan dengan pembiayaan perusahaan financing yang dibuat dalam satu proyek anggaran. Dia dikatakan bahwa merencanakan mengenai pembiayaan. Seberapa besar sih budgetnya, seberapa besar sih nominal yang dibutuhkan untuk si perusahaan itu. Nah, yang kedua itu perencanaan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan agar bisa memperkirakan nominal anggaran dan pendapatan. Jadi kalau tadi yang satu lebih fokus ke pembiayaannya, financingnya, yang ini anggaran berarti budget ya, cost gitu ya, dan pendapatannya. Jadi dari side financing sama fundingnya gitu, bisa dikatakan seperti itu. Nah, yang ketiga adalah dengan anggaran yang berkaitan dengan pendapatan dan pengeluaran di masa depan. Ada prediksinya ya, yang kita sebut dengan forecast tadi. Planning kita merencanakan, forecast kita memperkirakan, menghitung visible apa enggak gitu, oke apa enggak kayak gitu. Nah, intinya sih secara definisi itu bahwa proyeksi keuangan atau financial planning, financial projection itu adalah dilakukan untuk melakukan estimasi atau perkiraan untuk mengetahui visibility kinerja perusahaan gitu ya. Jadi visible apa enggak gitu. Jadi bisa untuk membuat suatu business plan ataupun mempropose suatu bukan lebih ke apa ya, project gitu ya di suatu perusahaan itu, we have to analyze ini apa financial side-nya dulu. Apakah itu visible apa enggak? Kalau dari segi financial enggak visible gitu kan, itu berarti ya ngapain kita eksekusi gitu ya. Buang waktu, buang tenaga, buang cost juga ya kayak gitu. So kita harus analisis dulu dari segi finansial. Apakah dia oke apa enggak? Oh, kalau dia profitable, dia bagus, kita bisa eksekusi. Nah, fungsi dari kita ngebuat dari financial planning dan projection ini itu adalah yang pertama dari budgeting ya. Jadi kita bisa tahu nih kayak, oh kebutuhan kita tuh berapa sih? Oh apa namanya tuh, modal yang dibutuhkan berapa, investasi yang dibutuhkan tuh berapa gitu. So as an investor, kita jadi tahu berapa yang jumlah yang harus kita invest. Sebagai startup atau pembuat financial projection atau planning itu, mereka jadi tahu berapa jumlah yang harus mereka ini ya apa seeking fund-nya tuh berapa sih yang
dana yang mereka cari itu seberapa besar. Cash flow kita jadi tahu ya, apa namanya tuh, uang kas kita tuh flow-nya tuh seperti apa, dalam artian kayak kapan kasnya habis, kapan kasnya wah ini darurat nih sehingga piutangnya harus ditagih, terus misalkan apa namanya tuh terlalu banyak di aset gitu, enggak terlalu banyak yang enggak liquid gitu ya aset kita, sehingga susah untuk di-generate jadi cash gitu kan. Jadi itu kita bisa analisis di sana. Terus kita juga bisa tahu alokasi modal ya. Jadi berapa sih jadi yang perlu kita modal pribadi, kita tuh jadi tahu cash kita uh, uang yang kita proyeksikan tuh masuk ke dalam hal apa aja, aset berapa, terus juga utangnya apa, modal seperti apa dan sebagainya komponennya. Dan yang terakhir adalah kita bisa mengetahui nilai value dari suatu perusahaan itu. Oh, profitnya segini. Oh, asetnya segini-segini dan sebagainya. Itu sih definisi dari financial planning dan projection seperti itu. Nah, lalu apa aja sih manfaat dari financial projections ini gitu? Oh, oke. Nah, pertama adalah dengan kita membuat financial projections, kita bisa mengetahui kondisi bisnis ya. Kita tujuan utama membuat proyek anggaran adalah mengetahui kondisi bisnis Anda di masa depan sesuai dengan rencana bisnis yang sudah dibuat sejak awal gitu ya. Jadi tadi ya yang aku bilang kayak, oh kalau misalkan apa kita membuat perencanaan, kita bisa tahu nih kayak kondisi bisnis kita tuh apakah oh kalau misalkan seperti agak-agak saat ini tuh kondisinya misalkan kita mau buat project nih ya gitu. Kondisi saat ini tuh ada cash-nya misalkan lagi bermasalah gitu. Nah, sehingga planning ke depannya dan juga forecast ke depannya itu akan berpengaruh gitu. Beda sama yang mungkin cash-nya aman-aman aja, perusahaannya profitable, perencanaannya pasti bakal lebih mulus lah gitu dibandingkan dengan perencanaan keuangan yang kondisi perusahaan merugi. Karena kan kita masih menanggung kerugian cash itu ya, kerugian profit dan sebagainya, kerugian itu sehingga ketika mau ngebuat planning itu ya kita masih ibaratnya ngikut yang ke kerugian ini sehingga itu berpengaruh sih. Kayak itu bisa kelihatan lah kayak dari segi planning, oh ini kok banyak bayar utangnya di awal ini. Curiga kan sebagai kita investor, oh ternyata dia mau bayar utangnya dulu nih yang dulu-dulu gitu kayak gitu. Itu sih jadi red flag lah kayak gitu. Nah, itu sih salah satu ini tips ini ya apa yang kondisi di lapangan ya ketika uh, apa banyak investor juga yang dibodohi oleh startup-startup atau ini karena mereka tidak terlalu spesifik atau detail di financial statement yang dia kasih ke kita gitu. Bahkan kita juga nggak validasi sehingga oh taunya yang di pitch deck gitu kan yang oh profit dibagus-bagusin gitu. Sedangkan boroknya mereka nggak kasih tahu ke kita gitu. Ya, jadi kita terlalu terlena dengan attractions, terlalu terlena dengan kondisi saat ini di samping dia punya masalah apa startupnya gitu kita nggak nanya gitu. Nah banyak kejadian yang ketika investor nge-invest ternyata uang yang dipakai tuh ternyata buat bayar utang startup yang sebelum dia kita invest itu banyak yang seperti itu. Terus banyak juga yang sebelum pitching ke kita gitu ya pitch deck-nya diedit-edit gitu. Terus bahkan ngebayar siapa untuk user download sehingga tractionnya kelihatan naik banyak lah kayak gitulah sehingga nggak murni gitu ya nggak murni gitu ya teman-teman pasti pernah dengar juga kasus yang Tanihub ya Tanifan di mana mereka apa namanya tuh banyak transaksi bodong gitu yang mereka buat fiktif transactions ya sehingga buat jadi investor wah ini oke gitu akhirnya kan uangnya hilang lenyap di bawah sama inilah sampah dari ngeri sih ngeri itu sih gambaran dunia startup kayak gitu. Nah oke yang kedua ya lanjut takut kemana-mana. Oke sana simulasi project bisnis jadi untuk simulasi proyeksi anggaran bisnis dan rencana yang sudah dibuat kita bisa simulasikan kita bisa predik gitu ya ke depannya itu seperti apa mendapatkan pendanaan dari investor ya jelas dengan karena kita investor juga butuh ya untuk data keuangan ke depannya itu seperti apa gitu apakah oke untuk kita invest apa enggak gitu sebagainya. Selanjutnya sarana bahan mengambil keputusan ya. Melalui data financial projection, pelaku bisnis itu dapat menjadikan data dan analisis tersebut sebagai bahan mengambil keputusan untuk
oh kalau misalkan dilihat dari financial planning, I think ini ya apa dilihat terlalu banyak cost di marketing gitu. Nah, I think mungkin bisa dikurangi karena untuk di awal kayaknya marketing nggak terlalu ini fokus ke R&D dulu aja gitu. Nah, itu something like that ya. Seperti itulah kurang lebihnya untuk mengambil keputusan dari financial planning yang kita buat. Apakah ada yang make sense? Apakah ada yang I think ini nggak tepat di kondisi saat ini gitu sih. Oke. Terakhir adalah sarana ekspansi bisnis ya, yang dimana tujuan lainnya dari pembuatan proyek anggaran ini adalah ekspansi bisnis agar bisa teman-teman semakin luas dan berkembang gitu. Nah, melihat financial planning-nya, wah ini bagus terus nih, sehingga kayaknya kita bisa buka cabang di yang lain, buka franchise atau apa gitu, seperti itu kurang lebih. Oke. Nah, lanjut ya, kita ke komponen financial projection and planning ini ya. Oke, so sebetulnya ada ini ya, in general aku coba breakdown gitulah. Sebenarnya untuk jadi financial planning and projection itu kita ada lima ini ya output di sini ya, dimana kita ada kebutuhan dana, cost predictions, revenue predictions, ratio and analysis, sama decisions. Nah, di kebutuhan dana outputnya apa sih? Berupa ini ya apa kita buat ini ya apa financial projection berupa budget kita tuh berapa sih kebutuhan dana ya. Nanti aku coba tunjukin. Jadi kayak kita estimasi startup capital ini ya capital tuh berapa, kebutuhan dana itu berapa. Fokus ke budget ya, budget dulu kebutuhan dana. Mulai dari OPEX, CAPEX gitu ya, personal expenditure sama capital expenditure. Operational expenditure tuh yang dia kebutuhannya tuh per month, yang sering lah gitu, repetitif ya. Kalau misalkan bisnisnya misalkan di bidang transportasi, jasa transportasi, travel, berarti kan OPEX-nya dia gaji karyawan, terus juga misalkan yang harus dia bayar per month, terus juga bensin, mobil gitu, terus biaya tol itu kan dia terus ya. Kalau CAPEX-nya misalkan dia berupa capital expenditure yang dia belinya tuh nggak rutin gitu ya, aset gitu bro, kayak beli mobil baru gitu ya, beli bis baru dan sebagainya gitu. Itu kita catat dari OPEX sama CAPEX. Yang kedua adalah cost predictions. Nah, cost predictions itu kita ini ya, apa namanya tuh bisa menghitung pasti anggaran untuk menjalankan hitung di awal. Hitung secara detail mulai dari gaji, pajak, biaya hukum, operasional dan sebagainya. Ini juga terintegrasi sama kebutuhan dana ya. Maksudnya adalah kebutuhan dana tuh kita di awal berapa. Nah, cost prediction ini tuh ke depannya dalam 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan tuh apakah ada kenaikan, apakah ada penurunan gitu. Nah, ketika ada kenaikan atau penurunan itu akan berdampak pada revenue tentunya ya. Kita kan harapannya adalah ketika operational expenditure-nya maupun capex-nya naik, ya kita juga berharap revenue-nya naik ya. Nah, cuma seberapa margin-nya naiknya itu harus kita calculate gitu. Di kebutuhan dana kita estimasi untuk yang di awal, cost predictions-nya itu yang dimana kita untuk next bulan-bulan ke depannya gitu. Bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, ataupun per year-nya itu seperti apa sih. Revenue predictions juga ini ya, apa sama tadi kita dari cost yang kita estimate, yang kita prediksi itu berapa sih atau yang kita plan tuh berapa sih revenue-nya untuk ke depannya dapat berapa dan sebagainya gitu. Nah, habis itu kita buat rasio and analysis ya. Jadi rasio-rasio tuh kayak kita misalkan profit marginnya berapa gitu, kayak cash ratio-nya berapa, quick ratio-nya berapa, itu banyak banget rasio-rasio di finance tuh ya. Nah, decisions yang terakhir adalah dari laporan keuangan yang dibuat tuh kita what should we do gitu ya, so what gitu loh dari apa namanya tuh dari financial yang ada. Itu sih yang paling penting outputnya, yaitu ketika kita membaca laporan financial plan
planning and forecasting itu apa gitu output yang bisa kita ambil. Itu sih kurang lebih flow di financial planning and projections. Nah, ini ya, apa namanya tuh, contoh kita bahas mengenai financial projections yang kita bahas estimating startup capital ya, kebutuhan dana lah, kayak gitu. Nah, ini anggap aja ya, ini perusahaan Samsung Tech ya, yang di drama apa startup gitu. Nah, jadi si Samsung Tech ini dia ada monthly cost yang aku bilang tadi ya, apa berarti masuknya ke OPEX, one time cost masuk ke CAPEX. Sebenarnya terserah sih teman-teman mau bilang monthly cost atau OPEX, atau bisa juga kalau bahasa simpelnya variable cost juga, itu bebas ya, enaknya gimana aja. Atau one time cost berarti kita sebutnya CAPEX, kita sebutnya fixed cost gitu ya, itu bebas. Nah, kita catat tuh monthly expense-nya berapa untuk yang si CAPEX ini. Terus cash yang dibutuhkan atau kayak modal yang dibutuhkan berapa, terus persen dari total. Ini sebenarnya ini optional ya, terserah teman-teman mau buat persen of total, yang penting sih budgetnya berapa, cash yang dibutuhkannya berapa gitu. Nah, itu kita catat tuh, kita buat gitu secara rinci ya. Intinya adalah kita mencatat kebutuhan kalau mau buat bisnis itu, mau buat project itu tuh apa aja yang dibutuhkan. Pokoknya harus mendetail spesifik gitu. Jangan sampai ada budget yang tidak termasukkan gitu. Bahaya, karena nanti ibaratnya dikasih dana segitu, nanti cara dapat dananya dari mana lagi gitu. Kalaupun harus dipush dana yang misalkan bisa nge-cut yang ini, pasti nggak maksimal hasilnya gitu. Jadi I suggest untuk benar-benar isi apa adanya kebutuhan-kebutuhan itu gitu, kayak gitu. Jadi harus memang mendetail dan spesifik seperti itu. Oke, itu ya. Jadi tahap pertama kita membuat kebutuhan dana-dana tersebut. Nah, oke, next ya. Nah, di sini ada ini juga ya, ada BEP analisis. Maaf ya kalau agak loncat mungkin si materi-materinya gitu. Nah, di BEP ini, break even point, tujuannya untuk apa sih gitu ya. Jadi kita tahu ya, misalkan perusahaannya di bidang si Samsung Tech ini tuh misalkan di bidang apa ya enaknya, yang jangan di bidang service ya, di bidang produk gitu. Misalkan dia jual ini aja deh, apa paket ini aja ya, kayak bucket gitulah, atau kayak buat yang graduation, buat yang lagi birthday or apa gitu ya. Nah, itu kita assume si Samsung ini kayak gitu ya. Jauh banget ya tag ke yang bucket ini, tapi nggak, it's okay. Nah, oke. Jadi kita mau analisis itu. Jadi kita mau tahu gitu ya, di BEP itu berapa sih teman-teman udah sering dengar lah BEP ini. Berapa sih jumlah bucket yang harus si Samsung Tech ini jual supaya balik modal. That's the point of BEP ya. Break even point ini. Nah, kita di BEP ini rumusnya teman-teman. Jadi kalau untuk mencari kuantitas, dia fixed cost, maksudnya fixed cost yang berarti kita masukin ini yang tadi ya, yang capex dibagi price, harga yang dia jual berapa, dikurangi variable cost-nya berapa gitu. Nah, berarti ya variable cost yang dia si ini ya, si OPEX-nya gitu. Jadi itu sih untuk yang BP output-nya gitu ya. Bahkan kita juga bisa hitung harga berapa biar supaya balik modal dengan kuantitas berapa gitu. Nah, ini curve-nya ya, bisa dilihat ya, di mana kalau dia kalau dia untung berarti total revenue-nya harus lebih besar daripada total cost ya, di mana TR lebih dari TC, TR sama ini perjalanan ekonomi ya, waktu kita ini ya, TR sama dengan TC, di mana dia BP dan TC lebih dari TR, dia loss gitu. So, tujuannya di awal kita harus tahu BEP supaya apa? Supaya jadi target kita gitu, bahwa kita harus jual ini itu segini kalau mau untung gitu.
kita harus jual sejumlah ini biar kita bisa balik modal, sehingga itu jadi dasar lah seperti itu. Dan dasar harga juga bisa dari BIP ya, misalnya harga BIP-nya tuh emang kalau kita mau ini tuh ya 5.000, nah itu bisa di markup, berarti kalau jualnya misalnya 5.500, 6.000 dan sebagainya gitu, something like that. Nah, oke, selanjutnya kita bahas mengenai cash budget ya. Cash budget ini tuh kita pengen lihat cash-nya ya, yang kita terima gitu. Kan kalau di accounting ada yang mencatatnya kan, ada kan kalau teman-teman kan ada accrual sama uh, uh, cash basis ya. Ada cash, ada sama accrual, metode cash sama accrual. Jadi kalau metode cash tuh kalau misalkan uang cash itu pokoknya yang ada cashnya itu dicatat sebagai cash, tapi kalau accrual tuh itu berdasarkan kejadian gitu. Jadi misalkan piutang ya piutang gitu dan sebagainya, itulah kurang lebihnya. Jadi kalau di cash tuh kita fokus ke yang emang cash masuk ya. Jadi kalau ada pendapatan tapi dia misalkan tempo ya itu belum dimasukkan ke cash gitu. Kenapa sih penting untuk kita punya cash budget ya? Karena kan kalau cash kita habis atau mati, kita nggak bisa ini ya apa, mempengaruhi operational activities. So, kita harus maintain juga cash kita gitu. Jangan sampai terlalu banyak piutang di luar gitu, tapi cash kita nggak ada gitu. Itu sih terlalu bahaya. Oke, sales sebanyak gitu. Sales sebanyak kita untung, tapi uangnya di orang lain gitu loh. Itu kan juga sama aja. Kita susah untuk bergerak gitu, susah untuk muter gitulah bisnisnya gitu. Itu sih. So, kita buat cash budget di mana kita predict ya per bulannya seperti apa, di mana penerimaan kas dikurangi pengeluaran kasnya berapa, dapat arus kas bersih, tambah saldo kas awal berarti yang sebelumnya ya, berarti kalau yang Februari berarti yang saldo terakhir di bulan Januari gitulah, nanti nyambung-nyambung seperti itu. Saldo akhir kas dikurangi saldo kas minimum sama kebutuhan pembayaran apa lagi aja dan kelebihan kas. Itu sih ini formatnya untuk yang cash budget. Nah, ini ada sedikit summary ya terkait rekap laporan keuangan ya. Jadi ini sih laporan basicnya ada laporan laba rugi, ada laporan neraca sama laporan arus kas. Nah, laporan laba rugi itu intinya kita pengen tahu laba rugi si perusahaan tuh berapa komponennya. Kalau sederhananya sih pendapatan sama beban aja atau biaya ya, itu aja. Nah, laporan neraca keuangan kita tuh pengen tahu aset kita tuh posisinya tuh di mana sih, sehat gak sih keuangan kita. Kalau utangnya lebih besar daripada aset itu, wah ini apa ya, inilah red flag lah buat si perusahaan ini untuk be careful lah gitu. Suatu saat bakal something happen. So kita harus berupaya untuk misalkan mencicil nambahin cicilannya supaya cepat lunasi utang itu gitu. Atau trying to propose restrukturisasi ke pihak debitur atau apa, itulah bisa di ini. Itu sih untuk lihat kesehatan dari segi financial positions. Kalau dari laporan laba rugi kita pengen lihat dari segi profitabilitas. Nah, laporan arus kas, nah ini yang benar-benar akrualnya, yang benar-benar kejadian itu seperti apa gitu. Kadang di laporan laba rugi kita profit itu misalnya 1 miliar, tapi uang yang kita pegang itu sebenarnya nggak 1 miliar karena itu tuh termasuk masukin piutang yang di luar, pendapatan yang sebenarnya masih harus diterima tapi belum di tangan, masih ada di orang lain gitu. Kayak misalnya kita jual ke perusahaan kan biasanya tempo ya, misalnya kayak jarang apa namanya tuh di perusahaan yang kita kita misalnya kita ngasih bucket nih buat perusahaan bank BTN, ada acara gitu ya, kita buat bucket 500 gitu. Jarang banget mereka yang langsung bayar semua, biasanya tempo seminggu 2 minggu, bahkan ada perusahaan yang 1 bulan itu. Nah, so laporan arus kas itu menunjukkan kondisi keuangan kita, cash kita yang sebenarnya gitu. Misalkan laporan laba rugi 1 M pendapatan kita, tapi harusnya kan cash kita kan 1 M juga ya kayak gitu. Nah, tapi ternyata penerimaan kasnya ya maksudnya. Nah, ternyata penerimaan kasnya kita cuma 500 juta gitu. Berarti kan masih ada piutang di orang lain yang tersisa. So, we have to investigate, dan itu jadi decision kita. Oh, ternyata masih banyak ini nih piutang. Kenapa nih kayak gitu? Oh, ternyata kita terlalu longgar ya, maksudnya melonggarkan sistem pembayaran di kita. Mungkin nanti bisa
dikasih tempo atau misalnya dikasih diskon kalau dia bayar tunai gitu, atau bisa kerjasama dengan perbankan untuk membantu pembiayaan dan sebagainya itulah. Jadi dari segi keuangan kita bisa banyak ngasih decisions seperti itu. Oke. Nah, oke. Ini ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke proyeksi ya. Proyeksi laporan laba rugi dan neraca ya khususnya gitu. Ini sekedar input ya yang dibutuhkan untuk menyusun proforma laporan keuangan itu apa aja sih gitu ya. Jadi bisa menggunakan laporan keuangan tahun sebelumnya, terus juga proyeksi penjualan tahun mendatang, asumsi-asumsi terkait beberapa faktor. Oke, sebentar. Nah, jadi kalau laporan keuangan tahun sebelumnya tuh misalkan ini ya apa teman-teman kita bisa meng-forecast atau ngeplan dan predik ya. Misalkan contoh keuntungan penjualan perusahaan itu seperti apa gitu. Misalkan penjualan yang bulan lalu kan sebenarnya banyak ya metode forecast sales itu tuh banyak ya. Ada metode yang mulai dari yang simple sampai yang very very complicated. Kalau yang simple tuh ada yang mengatakan bahwa untuk nge-forecast sales misalkan bulan Juli ya gunakan data yang bulan Juni gitu. Yang bulan Agustus berarti pakai data yang bulan Juli gitu. Jadi itu sih ada yang itu yang paling simpelnya gitu. Tapi kalau makin complicatednya ada yang kayak dibagi 3 bulan terakhir dibagi 3 lah, ada yang pakai metode perhitungan yang kompleks lah atau apa. Itu sih simpelnya ya. Intinya dari data-data yang sebelumnya tuh historis itu kita gunakan gitu. Nah, terus juga proyeksi penjualan tahun datang. Kita proyeksikan ke depannya kayaknya 10%, kayaknya 20% dan sebagainya. Asumsi-asumsi terkait dengan beberapa faktor. Misalkan pasti pas proyeksi kita cost-nya bakal lebih naik nih. Revenue kita bakal nambah besar nih karena kan nambah cabang ya, nambah market gitu dan sebagainya. Itu sih kurang lebih. Nah, jadi tahap pertama ini kita menyiapkan proyeksi penjualan kan. Yang kedua, maksudnya proyeksi penjualan itu proyeksi sales-nya ya. Jadi nominal berapa sih yang kejual gitu ya. Itu metodenya tadi bisa banyak ya. Yang kedua, menyiapkan laporan laba rugi, di mana metode yang digunakan adalah mengembangkan proyeksi laporan laba rugi dengan metode percent of sales. Metode ini dilakukan dengan memproyeksi beban pokok penjualan dan beban operasional berdasarkan hubungannya sebagai dari nilai penjualan. Nah, jadi berapa persen dari HPP misalkan dan 30%, 20% dan sebagainya. Terus juga yang ketiga menyiapkan proforma neraca ya, prediksi peran neraca. Nah, metode biasanya digunakan untuk pendekatannya yaitu judgmental dan memperkirakan sumber pembiayaan eksternal yang diperlukan serta menggunakannya sebagai penyeimbang neraca. Jadi outputnya biasanya nanti berapa gitu. Nah, selanjutnya arus kas operasional ini operating cash flow ya adalah arus kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional ini ya. Nah, kita bisa menghitung ini juga net operating profit after tax atau NOPAT ini tuh dari laba operasional dikali 1 kurangi beban pajak. Beban pajak ini tuh adalah biasanya ini ya kan dari 100% biasanya paling 0,2 20%. Itu disesuaikan 0,1 10% gitu. Operating cash flow itu didapat dari NOPAT ini ditambah depresiasi. Just for your information aja. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke visibility ya. Jadi kayak kita mau mengecek nih apakah si bisnis itu visible apa enggak gitu. Salah satunya metode payback period ya. Jadi payback period itu adalah kita pengen tahu ya berapa lama kita akan balik modal gitu loh. Kayak kalau yang tadi BEP kan berapa jumlah yang harus dijual supaya balik modal, berapa harga yang harus ditentukan minimal untuk balik modal. Kalau payback period dia fokus ke waktu ya, time gitu. Berapa lama sih kita akan balik modal gitu ya. Jadi intinya sih 2 keputusan ya. Jadi ada apa ya? Ada yang ditolak, ada yang diterima gitu. Itu tergantung kitanya. Ada misalnya kayak aku pengen waktunya tuh beres. Aku pengen bahwa jangan sampai
jangan sampai si ini tuh lebih dari 5 tahun gitu untuk apa ya, untuk ruginya lah. Jadi harus segera profit sebelum 5 tahun gitu. Kalau kita identify bahwa oh misalnya kita mau buat SPBU nih, ternyata si payback periodnya kita hitung tuh dari si cash itu tuh misalkan 7 tahun nih baru profit, berarti tidak visible ya, karena kan yang dia tentuin 5 tahun gitu. Nah, waktu maksimum yang ditetapkan oleh manajemen. Oh, kalau misalkan dia payback periodnya 4 tahun, berarti masih visible, masih bisa kita eksekusi gitu. Nah, biasanya payback period ini tuh dipakai untuk orang-orang yang ini ya, sebenarnya di semua juga dipakai, tapi mostly kayak di ini ya, apa namanya tuh, di orang tertentu yang punya jabatan yang masa tertentu. Misalkan contoh direktur perusahaan, dia menjabat hanya misalkan 5 saat di periodenya dia gitu, 5 tahun, 10 tahun, atau presiden gitu. Dia membuat infrastruktur. Nah, kalau bisa sebelum saya apa ya, turun dari jabatan saya udah bisa profit, sehingga bukan tanggungan lah ketika dia udah ini dan inilah seperti itulah. Jadi biasanya seperti kita harus estimate gitu untuk seperti apa. Oke. Next, kita oke. Nah, jadi ini ya teman-teman, apa ya, gambaran dari proses kita eh, mengimagine lah ya si payback period itu. Jadi bisa jadi ada project gold and project silver. Dia tuh initial investmentnya anggap ini tuh ngebangun tol aja lah, jalan tol gitu ya, yang lagi ramai sekarang. Nah, untuk investasi yang dibutuhkan tuh $50.000. Nah, eh, itu yang dibuat untuk membuat jalan tol. Nah, kita analisis nih operating cash inflows-nya yang masuk, berarti kan dari setiap apa ya, kalau jalan tol berarti masuknya apa tuh yang kalau kita scan itu pajak, bukan biaya tol aja, biaya tol ya. Nah, itu tuh itu masuk ke cash inflows kan berarti. Nah, itu berapa tuh yang masuk gitu ya per tahunnya gitu. Kita identify nih tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tahun pertama 5.000, tahun kedua 5.000, tahun ketiga 40.000. Nah, berarti kan tahun pertama 5.000 tambah tahun kedua 5.000 kan udah dapat 10.000 kan, tambah tahun ketiga 40.000, berarti kan total 50.000. Berarti kan udah ketutup tuh yang di atas kan. Berarti tandanya tahun ketiga nih udah payback period, sehingga tahun keempat, tahun kelima udah bisa generate revenue. Seperti itu kurang lebihnya. Simpelnya ya. Nah, kalau di project silver sama aja sih sebenarnya. Cuma beda cash flow-nya aja, dia di awal besar, kesininya turun. Kalau di sini turun naik turun yang di project gold. Project silver 40.000, 2.000, 8.000. Berarti kan 42 tambah 8 50.000. Sama dua-duanya sama apa di 50.000, sorry, di tahun ketiga untuk BEP-nya. Sorry, payback period-nya gitu. Itu sih untuk membayangkan si payback period kurang lebih. Oke. Nah, ini kalau NPV ya. Kalau NPV itu as long as dia positif, perhitungannya memang agak rumit ya. Aku pun nggak hafal rumus mendetailnya seperti apa. Cuma teman-teman bisa pakai Excel untuk menghitungnya ya. Kayaknya Rexer lebih jago lah. Nanti bisa tanya Rexer. Nah, apa komponennya kita butuh cash flows-nya seperti apa gitu ya. Suku bunganya berapa, rate-nya berapa. Nanti bisa dihitung untuk NPV-nya. NPV itu menandakan bahwa net present value ya, nilai yang sekarang itu seperti apa sih? Apakah dia positif atau negatif? As long as dia positif, dia bagus NPV. Ya ini yang aku maksud tadi, yang apa, as long as dia lebih besar dari 0, Mas, berarti dapat diterima. NPV kurang dari 0, which is negatif, itu ditolak, seperti itu. Nah, IRR ya, internal rate of return. Internal rate of return tuh seberapa besar sih ini ya apa rate-nya gitu ya. Maksudnya return-nya gitu ya untuk kita dapat gitu. Nah, kriteria keputusannya apa gitu ya.
apabila IRR lebih besar daripada biaya modal, proyek dapat diterima. Apabila IRR kecil dari biaya modal, proyek ditolak. Bisa juga IRR tuh ini ya, kita bisa compare dengan suku bunga ya, suku bunga di bank gitu. Kadang kalau misalkan IRR-nya misalkan lebih besar dari suku bunga di bank ya, berarti proyek kita visible. Tapi kalau beda dari suku bunga di bank ya ngapain kan capek-capek, mending kita simpan uang kita di deposit, dapat lebih besar suku bunganya itu sih, lebih ini lebih tebal. Ini untuk prediksi IRR ya teman-teman semua, untuk ini ya. Oke. I think that's all ya for me guys mengenai financial planning and projections. Hopefully semoga aku tidak berlebih ya waktunya. Oke. Nah itu that's all from me guys. Mungkin kita masuk ke sesi Q&A kali ya untuk ini. Aku balikin lagi ke moderator. Thank you. Oke, thank you banget Kak Ilham buat materinya luar biasa. Wow, tadi aku juga belajar banget, walaupun mungkin memang teman-teman di sini juga masih menerka-nerka mungkin ya belajar juga gitu ya Kak. Kayak, oh bahasanya kayak agak susah-susah gitu ya, mungkin baru teman-teman yang background-nya bukan dari manajemen maybe atau teman-teman yang mungkin belum banyak berkecimpung gitu mungkin masih nerka-nerka gitu. Tadi apa sih tadi? Apa OPEX, CAPEX, and then gimana caranya untuk bisa menentukan payback period, IRR, NPV itu pasti akan bingung gitu. Tapi nggak apa-apa teman-teman, tenang aja. Teman-teman bisa waktunya saat ini untuk tanya jawab gitu selanjutnya. Nah, di sini aku tapi mau summarize dulu. Jadi dari aku dapetin adalah financial projection sendiri merupakan perencanaan mengenai segala hal berkaitan dengan pembiayaan perusahaan yang dibuat di dalam suatu proyek anggaran gitu teman-teman. Nah, pada intinya proyeksi keuangan itu dilakukan untuk mengetahui visibility kerja dari perusahaan. Nah, tadi kalau misalnya kita bisa lihat lagi, kita recall lagi, financial projection itu fungsinya untuk bisa dari budgeting, untuk bisa membuat cash flow, alokasi modal, juga mengetahui nilai perusahaan itu sendiri. Nah, manfaat lebih detailnya dari financial projection itu sendiri untuk mengetahui gimana sih kondisi bisnisnya, lalu gimana caranya sarana simulasi untuk project bisnis, untuk mendapatkan pendanaan dari investor, sarana bahan mengambil keputusan, dan juga sarana untuk ekspansi bisnis kalian gitu. Nah, tadi aku juga belajar juga dari Kak Ilham gimana untuk membuat financial projection juga. Dan ada 5 komponen utama yang sangat penting juga. Dari tadi kebutuhan dana, including OPEX, CAPEX, atau teman-teman bisa nyebut juga dengan fixed atau variable cost, lalu juga cost prediction, revenue prediction, ratio analysis, dan juga decision juga gitu. Dan tadi kita juga banyak belajar juga untuk gimana caranya untuk menentukan tadi cash flow tadi, gimana caranya untuk bikin cash flow-nya gimana, and then payback period, IRR, dan juga NPV-nya. Walaupun mungkin nanti yang bagian IRR sama NPV itu biasanya teman-teman disaranin memang untuk bisa bikin di Excel gitu ya, karena akan lebih gampang, karena biasanya perhitungannya sangat-sangat rumit gitu. Nah, itu yang mungkin aku bisa share lagi atau summarize ke teman-teman semuanya. Nah, sekarang waktunya buat sesi yang ditunggu-tunggu gitu. Karena kita akan mempersilakan teman-teman untuk yang ingin bertanya. Tapi sebelum itu aku juga ingin mempersilakan juga ketika teman-teman mungkin pengen bertanya langsung, you can ask here right away. Teman-teman jangan malu-malu, jangan sia-sia kesempatnya, karena bentar lagi gitu ya untuk bisa tanya-tanya langsung dari sama Kak Ilham yang luar biasa ini. Kira-kira ada nggak nih dari teman-teman yang mau bertanya? Secara langsung, oke. Kalau misalkan belum ada yang mau bertanya secara langsung, mungkin kita bisa buka dari link slide-nya teman-teman panitia. Oke, dari Kak Ulmi dulu nih. Kayaknya Kak Ulmi mau tanya secara langsung ya. Ada 3 pertanyaan. Mungkin boleh Kak Ulmi kalau misalkan mau bertanya secara langsung, aku persilakan Kak. Agak malu sih sebenarnya Kak. Maaf suaranya kedengaran. Soalnya di sini sudah mau masuk puasa. Aman Umi. Kedengaran kok. Agak malu di sini. Jadi pertanyaannya 1 atau bisa 3-3-nya Kak? Mungkin langsung 3 pertanyaan kali ya. Nanti mungkin sambil aku bantu catat juga supaya nanti. Oke, makasih kesempatannya. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana sih cara menarik perhatian para investor agar mau berinvestasi pada perusahaan kita gitu. Itu pertanyaan pertama. Terus yang pertanyaan yang kedua, apa saja sih yang paling krusial dalam membuat laporan keuangan? Terus yang ketiga,
menurut pandangan Kak Ilham nih, misal ada suatu kasus nih, jikalau suatu perusahaan, misal ternyata ada yang memanipulasi laporan keuangannya kan, ada pajak penghasilan gitu. Untuk menghindari besarnya pajaknya, beban pajaknya itu memanipulasi laporan keuangannya. Bagaimana menurut Kak Ilham? Itu saja sih dari saya, Kak. Semoga bisa ditangkap pertanyaannya. Oke, terima kasih banyak Umi untuk pertanyaan. Terima kasih. Sama-sama Umi. Mungkin aku tadi bisa summarize lagi untuk pertanyaannya. Yang pertama tadi Kak Ilham, gimana caranya untuk bisa menarik perhatian investor untuk bisa invest ke perusahaan kita atau bisnis kita. Itu mungkin yang pertama. Yang kedua, kira-kira apa sih yang paling krusial ketika kita membuat laporan keuangan? Dan yang terakhir, tadi pertanyaannya adalah jika perusahaan ada yang manipulasi, terutama dari pajak ya, itu kira-kira bagaimana sih menurut Kak Ilham gitu? Mungkin bisa dijawab satu-satu dulu kali ya Kak, dari pertanyaan yang pertama. Oke, thank you ya. For the questions. Let me ini ya trying to answer the first questions about apa sih yang biar menarik investor untuk ngasih funding ke bisnis atau startup kita gitu. Actually very complicated questions ya, karena untuk kita invest ke satu startup tuh banyak banget kriteria dan factors untuk kita analisis, kita kita identify gitu ya. Banyak aspek gitu. Baik itu aspek bisnis maupun non bisnis ya. Bisnis itu seperti kayak marketingnya seperti apa, apakah ada market gitu, apakah financialnya oke gitu, operationalnya seperti apa. Aspek non bisnisnya adalah pertama dari segi profile dari foundersnya gitu, apakah dia pernah terlibat kasus, kita identify itu, apakah dia punya utang, kita cek slicknya lah. Jadi memang very complicated ya, karena dana yang kita kasih pun nggak kecil ya, besar gitu. Dan itu tuh ketika kita ibaratnya gagal ya, maksudnya dalam artian kayak asal invest gitu ya, jor-jorannya aja ke saham, itu juga ngaruh ke profitabilitas kita sebagai venture capital dan juga inilah citra kita gitu. Oh, si venture capital ini dia nge-invest ke yang salah terus nih gitu. Itu wah itu bahaya banget. Jadi sebenarnya banyak banget factorsnya gitu. Nah, tapi mungkin kalau aku brief singkatnya ya, yang pasti kita invest yang bikin tertarik itu kalau dibikin singkat ya, ibaratnya kita quick sessions yang kita bakal cari itu adalah yang pertama dia ada market ya, market ya, banyak marketnya gitu, dan ini tuh barangnya dibutuhin banyak orang gitu loh. Itu ada market dan dibutuhin dan saat ini belum ada gitu. Itu sih, itu yang core-nya ya gitu. Jadi ibaratnya kita masuk sebagai pionir. Meskipun dia nggak unik, nggak baru banget, tapi dia tuh bisa mampu melengkapi ke barang-barang yang udah saat ini gitu. Nangkep gak poinnya? Jadi itu sih menurut aku lebih ke uniqueness-nya, tapi ada marketnya. Nah, kebanyakan tuh startup tuh banyak banget uniqueness-nya, tapi gak dibutuhin market gitu. Gak ada yang butuh, gak ada yang ini gitu. Karena pemikirannya dia dari dia sendiri gitu, dari apa? Karena kan baiknya tuh kita validate atau survei ke market ya, kayak apa sih yang Bapak Ibu butuhin gitu. Nah, aku refer nih, apa sih yang jadi selama ini masalah kamu, problems kamu, mulai dari kamu berangkat ke kampus sampai kamu pulang gitu. Oh, misalkan contoh, oh, aduh, misalkan apa ya? Aku juga tapi ya itu harus tanya sih gitu. Kayak, aduh, aku anak kos nih gitu ya. Aku kadang kalau mau berangkat pagi tuh sering kesiangan, kadang alarm gak bunyi atau apa sehingga butuh tools buat ngebangunin gitu ya, pengganti mamah lah ya atau si orang tua atau yang buat ngebangunin apa itulah, buat mesin atau AI yang seperti itulah kayak gitu kan. Oh gitu. Terus kalau di jalan tiba-tiba misalkan motornya atau mobilnya mogok nih tapi jauh ke bengkel. Duh, itu gimana ya gitu. Oh, berarti butuh aplikasi yang apa ya? Bengkel yang bisa datang langsung ke tempatnya gitu atau cari bengkel terdekat gitu bisa ngedirect ke kita. Ya itulah banyak lah. Jadi untuk dapat ide yang unik dan dibutuhin di market, you have to validate ke market itu sendiri gitu ya. Itu yang pertama. Yang second questions about tadi itu apa ya? Sorry, yang kedua Yang tuh. paling krusial Kak untuk bikin laporan Yang paling keuangan. krusial. Oke, laporan keuangan yang paling krusial adalah krusial ya. Sebenarnya definisi krusial di sini tuh
mau dibawa kemana itu kan pasti orang beda-beda ya. Tapi menurutku yang aku paling cari ke setiap saat juga financial tuh udah profit apa belum si startup ini tuh gitu. Itu sih yang the first questions ya yang jadi profitabilitas itu penting yang paling di awal gitu. Nah, terus yang kedua adalah dari segi itu profitabilitas yang pertama. Yang kedua dari posisi ini ya neracanya gitu. Dalam artian kayak rasio utang sama aset berapa gitu. Saat ini punya aset berapa. Itu sih. Jadi menurut aku sih yang paling penting sih profitabilitas sih. Itulah yang paling inilah itu penting. Itu terus yang ketiga tuh adalah yang manipulasi itu ya. Gimana kalau manipulasi pajak itu? Of course itu ilegal ya. Itu bertentangan dengan aturan hukum dan undang-undang itu dan jangan sekali-kali ya seperti itu ya karena pertama itu juga mengancam karir kita as individual gitu di office kalau misalnya ada satu apa bahasanya tuh ini ya apa persengkongkolan gitu apa ya kolusi ya di kolusi di office itu ya itu bahayalah kayak gitu gak cuma citra kita ya tapi juga dari segi hukum itu berbahaya gitu dan di apa ya kalau kita sekali yang kayak gitu kan kita juga jadi sulit ya untuk diterima di perusahaan untuk kolaborasi sama orang kalau ada rekam jejak negatif seperti itu jadi menurut aku hindarilah seperti itu kita pada aturan aja yang berlaku seperti itu. Tapi so far rata-rata perusahaan besar sih udah ya udah gitu udah tahulah pajak seperti itu gitu. Biasanya memang perusahaan-perusahaan yang mungkin dia apa gitu baru bertumbuh atau apa ini jadi dimanipulasi. Tapi saranku sih janganlah kita kita mengacu pada ini aja apa aturan dan regulasi. Lagi pula kan pajak juga kan ini ya apa kita juga terkena dampaknya secara tidak langsung ya misalnya perusahaan itu menggunakan jalan kan itu juga dari pajak ya perusahaan kan mungkin ngirim barang gitu kan itu lewat jalan ada yang jalan gratis yang itu kan yang pemerintah yang provide gitu kalau nggak ada jalan itu ke barangnya nggak sampai kan itu sih lebih ke sana aja sih ya hopefully menjawab ya pertanyaannya kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Ilham buat jawabannya. Dari Umi Kalsum kira-kira sudah cukup terjawab pertanyaannya? Alright, sudah terjawab ya. Oke, kalau gitu terima kasih sekali lagi juga buat Umi Kalsum buat pertanyaan-pertanyaan luar biasa. Aku lanjut ke slide ya di sini teman-teman. Aku akan bacakan pertanyaan selanjutnya nih. Kak, tips untuk buat perencanaan keuangan yang bagus untuk lomba business plan competitions itu gimana ya Kak ya? Oh oke. Tips untuk membuat perencanaan keuangan yang bagus ya. Yang pertama adalah dia spesifik ya and details. Maksudnya adalah dia tuh ini ya apa namanya tuh eh menjabarkan kebutuhan tuh yang secara spesifik dan details. Benar-benar lengkap ya dalam artian. Itu yang pertama. Terus yang kedua dia tuh isinya tuh bukan asal estimasi kita ngasal oh budget segini, oh budget segitu, tapi benar-benar dari dia riset gitu. Maksudnya gini ya. Contoh misalnya ketika kita mau ngebudget kebutuhan misalnya kayak butuh transportasi gitu ya, butuh sewa kantor gitu. Nah, kita tuh kesalahan kita tuh asal tulis aja lah, kayaknya segini deh 200 juta, kayaknya segitu deh gitu. Padahal kan harga pasar tuh tidak seperti itu ya. So, we have to ini ya validate gitu di market. Jadi kalau aku ikut bisnis plan atau bisnis case, kalau buat financial planning itu baiknya tuh kayak kita tuh nyari di Google gitu loh, harganya berapa sih gitu, informasi-informasi lah gitu. Misalkan sewa kantor, harga sewa kantor kalau kita di Jakarta tuh ada berapa, misalkan kita udah pilih nih apa, gedung ini di kantor ini, kita tulis, nah si SSN harga itu misalnya atau beli barang di Lazada, di Shopee atau apa, kan SS. Nah SS itu masukin ke appendix sehingga kita tuh jadi tahu bahwa sumber dana yang atau budgeting yang kita masukkan tuh nggak asal-asalan tapi emang dari harga pasar itu sih. Jadi maksud aku tuh gitu ya, objektif nilainya gitu, nggak ngasal gitu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah much better kalau kamu buat visualisasinya. Maksudnya adalah visualisasi berupa kayak diagram-diagram atau yang tadi kan aku nunjukinnya berupa tabel doang yang kayak 7% apa rasio kebutuhan dari total biaya semua ya. Nah, itu kayaknya bagusnya bisa kamu pakein Grab gitu ya. Grab or apa chart atau table ya pokoknya yang menarik-menarik lah kayak gitu.
Itu sih baiknya seperti itu. Jadi ada visualisasinya juga sehingga orang tuh udah mengerti. Kadang kan kalau tabel semua kan pusing juga ya. Jadi ada chart-chart gitulah itu. Itu sih I think. Semoga menjawab ya. Alright. Oke, thank you Kak Ilham. Yes, aku setuju banget sih Kak kalau misalkan pakai graph gitu kayak pakai visualization itu kan lebih menarik juga gitu ya dan kita akan lebih gampang untuk mungkin terutama dari juri gitu ya. Karena aku pun juga pernah menerima kayak gitu Kak, kayak kritikan gitu kayak, oh kok ini terlalu banyak tabel gitu tapi kayak poinnya atau mungkin summary-nya nggak ada gitu. Nah, itu makanya penting untuk kita bisa bikin visualisasi teman-teman gitu. Ketika mungkin teman-teman mau bikin business plan competitions atau lagi join business case competitions. Nah, mungkin di sini aku juga mau nanya nih Kak, mungkin follow up questions aja ya dari pertanyaan ini gitu. Mungkin ada tips nggak kira-kira gimana sih Cak? Kan biasanya kan kalau misalkan kita mau cari laporan keuangan gitu ya, mungkin dari perusahaan, terutama waktu kita ikut business case gitu. Kira-kira tips buat secondary research itu kayak gimana sih Kak gitu? Oke. Secondary research tuh yang buat validate nominalnya atau gimana ya Alexa? Betul Kak. Iya betul yang buat validate nominalnya gitu. Apakah mungkin kayak kita harus benchmark sama company-company yang mungkin sejenis atau mungkin nggak yang direct kompetitor. Nah itu gimana sih Kak? Aku soalnya kadang-kadang sering bingung juga gitu. Ya betul betul. I think udah dijawab juga sama Rexer ya. Tadi aku cuma melengkapi betul. Ya jadi pertama memang kita kalau untuk budgeting itu untuk riset-riset harga atau pricing lah ya. Kebutuhan kita pertama kita bisa cari emang per kebutuhan tuh apa, cari di Google informasi. Jadi maksudnya adalah goalsnya adalah harga pasar saat itu berapa gitu loh. Itu bahkan kalian tulis aja baiknya ya di laporan keuangan gitu kayak source dari misalkan harga pasar pada tanggal berapa, jam berapa itu would be good banget sih gitu untuk financial kalian gitu. Karena kan misalkan harga sewa gedung yang kalian propose kan hari ini sama minggu depan kan would be different ya maybe ya gitu. Apalagi fluktuatif lah kayak gitu. Jadi itu bagusnya seperti itu sih. Jadi inilah itu sih updated banget lah gitu. Itu yang pertama dari memang survei harga pasar terkini dari kebutuhan. Biasanya aku cek di Google aja sih kayaknya apa, tapi biasanya ngedirectin ke misalnya ke website sewa gedung atau apa gitu, perusahaan ini gitu atau kebutuhan apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua betul yang benchmarking dari competitors. Kalian download aja laporan keuangan competitors, misalkan perusahaannya FMCG ya, Unilever, Nestle atau apa gitu ya. Apa namanya tuh kalian download tuh liatin oh ternyata budget untuk ini segini berarti kurang lebih kita bisa estimate lah oh iya agak beda jauh gitu. Tapi remember ya kalau mau benchmarking tuh harus apple to apple gitu. Jangan yang kita perusahaan masih kecil tapi benchmarkingnya ke Nestle gitu. Pasti ada gap lah, gak mungkin bisa disamain semua gitu. Khawatirnya kalau kalian pure meniru imitasi dari perusahaan besar, perusahaan kalian gak sebesar Nestle ataupun Unilever, bakal bocor di cost-nya gitu kayak karena beda manajemen, beda people gitu. Cost-nya sama, akan berbeda hasilnya gitu. Market mereka juga beda sama kita jumlahnya seperti itu. Jadi be careful ya, harus apple to apple. At least misalkan masuk ke level valuasi yang kisaran misalkan sedang, tinggi, rendah gitulah. Jadi kalau masih setara oke, tapi kalau udah beda level itu be careful ya, itu would be danger ya, bahaya itu sih. Tapi benchmarking good idea gitu. Itu sih Rexa. Alright, that's insightful. Thank you banget Kak Ilham. Oke, kita langsung next aja ke pertanyaan berikutnya nih ya Kak. Ada pertanyaan dari Dito Danendra. Misal bisnis kita itu berupa aplikasi yang revenue stream-nya itu dominan dari subscription gitu. Dari mana kita tahu harga per unit untuk menghitung BEP-nya? Oke, sorry ini yang ini ya. Aku coba ulangi. Misal bisnis kita tuh berupa aplikasi yang revenue streams-nya dominan dari subscriptions, dari mana kita tahu harga per unit untuk menghitung BEP-nya, harga per unit ya, untuk menghitung BEP-nya. Berarti kalau subscriptions kan misalkan contoh subscriptions-nya tuh harganya 50.000 ya, misalkan contoh kayak gitu. Berarti kan sama aja sih, maksudnya kayak apakah 50.000 ini itu BEP kalian? Kalian harus hitung sih rumusnya. Bentar, aku juga lupa ya kalau bicara rumus. Kan kalau tadi yang aku tampilin tuh rumus yang ini ya, BEP dari segi kuantitas. Ini mau nanyanya dari segi BEP secara price ya. Sebenarnya sama aja sih, karena kan subscriptions kan berarti ada kuantitas, berarti kan kuantitas berarti
orang itu nge-subscribe, misalkan aku Rexer subscribe, aku subscribe, berarti kan bayar, berarti ada 2 sales kan, ya. Ada dua transaksi gitu. Berarti ada price-nya gitu BEP. Rumus berarti nah sebenarnya sama aja ini apa nah kalau misalkan BEP untuk price dia ya benar dia fixed cost-nya Dito berapa dari aplikasi tersebut dibagi 1 per variable cost per sales volumenya berapa. Nanti dari sana bisa ketahuan unit berarti harga ini ya apa harga minimum di unit berapa sih yang jadi minimal untuk dijual. Jadi sehingga bisa balik modal. Itu sih. Oke. Itu nanti bisa divalid aja ya untuk adik-adik gue untuk nyari rumus BEP dalam rupiah. Berarti harga ya. Kalau BEP yang aku tambahkan tadi kan kuantitas ya. Itu bisa dihitung kok. Dito. Semoga menjawab ya. Oke, terima kasih banyak Kak Ilham tadi. BEP dalam rupiah ya, mungkin bisa dicari teman-teman BEP dalam rupiah itu bisa dari fixed cost. Teman-teman mungkin cari di internet itu ada fixed cost dibagi 1 per ini ya variable cost per dari sales volumenya ya kayak berarti ya. Itu ya untuk BEP dalam rupiah. Iya, Terus ada betul juga nih betul BEP dalam betul. unit. Tuh. Oke, mungkin itu nanti bisa dicatat juga teman-teman, bisa dicek lagi ke internet supaya untuk bisa validate juga. Dan mungkin kalian bisa coba cari langsung practical-nya. Biasanya banyak sih kalau misalkan teman-teman mau cari di internet tuh bisa biasanya ada kayak contoh case-case-nya juga dan langsung practical case-nya seperti apa gitu. Again, terima kasih banyak pertanyaannya dari Kak tadi Dito dan terima kasih banyak Kak Ilham buat jawabannya. Alright, next kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, dari Anonymous nih Kak. Kira-kira yang harus diperinci di BPC biasanya apa aja Kak? Karena kalau jualan produk kan belum perlu nih bahan-bahan yang agak rumit gitu kalau misalkan nggak praktek langsung. Nah, gimana tipsnya membuat budgeting yang benar? Mungkin baru kayak bisnisnya tuh mungkin baru kayak early gitu ya, kayak baru kecil-kecilan gitu. Nah, kira-kira apa aja sih yang perlu diperhatiin gitu? Nggak mau yang rumit-rumit lah ceritanya. Oke. Bentar, yang harus dipilih di bisnis price competition biasanya apa? Oke, karena kalau jualan produk kan perlu ya agak rumit. Kalau nggak prakteknya gimana? Terusnya membuat budget. Berarti fokusnya di budgeting ya. Budgeting kan berarti anggaran ya, biaya ya untuk itu. Jadi sebenarnya tergantung dulu. Ini kan beda-beda ya, beda-beda industri. Maksudnya beda-beda produk yang anonim ini yang mau jual gitu loh. Kalau misalkan mau bisnis kue dengan bisnis parcel kan itu different juga ya. Jadi agak sulit untuk nge-breakdown per itemnya gitu. Tapi in general bahwa tadi ya untuk kita ngebuat budgetnya kita harus tahu end to end prosesnya gitu. End to end proses untuk membuat itu, untuk memproduksi itu gitu. Misalkan contoh simpelnya teman-teman mau buat tadi kue ya. Jadi dari mulai kayak beli bahannya apa aja, itu teman-teman harus tahu gitu. Jadi yang harus pertama teman-teman tahu adalah end to end prosesnya gitu. Kalau misalkan teman-teman belum kebayang karena belum buat, ya teman-teman riset gitu ya di internet tuh seperti apa. Misalnya kayak membuat kue apa gitu yang inovatif gitu ya. Misalnya di internet adanya kue bahan apa kan tinggal diganti aja tuh, tapi prosesnya kan sebenarnya sama gitu ya. Paling ada bahannya aja yang diganti mungkin coklat jadi misalkan herbal atau apa pakai daun apa gitu. Contoh kayak gitu ya. Jadi riset kalau misalkan risetnya tertulisnya enggak kebayang juga, riset dari YouTube atau TikTok tuh banyak ya yang aku pun korban TikTok sih karena aku kan juga suka hobi apa ya eksperimen masak-masak gitulah itu kan di TikTok juga banyak ya resep 1 menit itu kan banyak jadi kayak gitu maksud aku tuh kalau misalnya riset secara tertulis di website kurang paham bisa dari YouTube atau TikTok kayak untuk membuat atau proses itu biasanya dikasih tahu detail juga kan ke bahan-bahannya apa aja dan sebagainya cara membuatnya gitu. Nah intinya resep-resep itu atau dari hasil-hasil itu teman-teman baru validate ke harga pasar berapa misalkan contoh ya membuat kue tadi tepung berapa sih sekilo ini apa sih ini nah itu sih maksud aku tuh gitu jadi benar-benar harus mendalami end to end prosesnya dan juga banyakin